Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky Dwi Atmaji, mata pelajaran PKK kelas 11 SMK Muhammadiyah Kesesi, melanjutkan materi dokumen administrasi usaha atau DAU. Kalau DAI, Dangdut Akademi Indosiar. Nah, ini DAU masuk fungsi dan unsur-unsur administrasi. Nah, secara umum kan administrasi yang kemarin saya sudah sampaikan di Zoom kelas RPL itu diartikan sebagai segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berarti tim dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemarin saya mau menyampaikan Kuibel tahun 2001. Ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran. Ada fungsi rutin, fungsi teknis, kemudian fungsi analis. Nah, fungsi interpersonal juga ada. Dan yang terakhir, fungsi manajerial. Kita masuk ke fungsi rutin, teman-teman. Apa itu fungsi rutin? Jadi fungsi rutin fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, mencakup pengarsipan dan juga penggandaan, ya, fotokopi, kemudian disimpan di file-file tertentu, ya. Contoh dari fungsi rutin adalah menggandakan surat-surat dan melakukan penyimpanan surat dalam file yang tertata atau pengarsipan. Standar lah ya, fungsi rutin sudah menjadi kebiasaan alias kulino. Yang kedua adalah fungsi teknis. Fungsi teknis ini merupakan fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contohnya, mampu menggunakan berbagai perangkat software atau perangkat lunak, teman-teman, untuk membantu pencatatan data, ya, atau lain sebagainya. Itu fungsi teknis, nganggo aplikasi, nganggo perangkat lunak yang mumpuni ya di era 4.0 ini, gitu. Ketiga adalah fungsi analis. Dapat diartikan sebagai fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif, teman-teman. Tidak hanya kritis tapi juga kreatif. Ada penyertaan kemampuan untuk mengambil keputusan. Contohnya gini, dari fungsi analis ini teman-teman mampu menganalisis data persediaan barang dan membuat keputusan pembelian barang. Jadi harus punya keputusan apakah akan bahasanya restock, ya, menyetok kembali, kulak maning, atau akan membeli saja, gitu, ya. Yang keempat, fungsi interpersonal, fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analis. Nah, ini tipe-tipe riset ini. Sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya gini, mampu menganalisis data
untuk mengordinasikan tim dalam melakukan pekerjaan kalian. Itu fungsi interpersonal ya. Jadi ada penilaiannya juga ada analisis. Nah, ini yang terakhir fungsi manajerial atau lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih kompleks dibandingkan 4 fungsi sebelumnya. Jadi fungsi administrasi yang membutuhkan kemampuan untuk melakukan perencanaan. Oke. Pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Saya ulangi. Perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Sebagai contoh, fungsi manajerial ini mampu mengolah data ya untuk menentukan strategi pengembangan usaha di tahun berikutnya. Dalam sebuah perusahaan perkantoran dan sebagainya ada yang namanya kaleidoskop atau sebuah periode di mana tiap tahun ada inovasi pastinya ya. Untuk program kerjanya disesuaikan berbeda-beda melihat kondisi luar ya, eksternal perusahaan atau perkantoran tersebut. Jadi sudah merencanakan di misalnya 2021 berarti nanti yang periode 2022 dalam 1 tahun itu Januari sampai Desember tahun depan itu biasanya sudah dilakukan perencanaan jauh sebelum Januari 2022. Kita ambil Agustus misalnya ya. Jadi 6 bulan lagi sudah mulai perencanaan untuk periode berikutnya. Itu fungsi manajerial. Nah, ini menurut para ahli berikutnya, De Liang Qi dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern. Administrasi ini merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung ke-8 unsur administrasi, yaitu pengorganisasian, manajemen, kemudian ada tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. Kita akan bahas 8 sub ini yang disebut tadi De Liang Qi, unsur administrasi di pekan berikutnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi UHB. Nanti kalian bisa cek di grup apa saja yang harus dipelajari. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Terima kasih. Sukses, sehat selalu, dan jangan lupa minum, menjual, memasarkan jahe merah 3M. Meminum, menjual, memasarkan. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.